Selamat datang di independent.co. Oke, kali ini gue bakalan ngadain podcast lagi. Podcast dan podcast terus ya kan, dengan bintang tamu kita yang spesial kali ini. Kemarin kita habis podcast dengan teman-teman dari Shakila Betavis. Sekarang kita dengan Bang Furkon. Ya, Bang. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Masih kerja? Masih kerja. Enggak lockdown kan? Enggak. Kemarin sempat lockdown. Berapa bulan? Sebulan setengah lah. Sebulan setengah. Bagus, enggak kayak saya ya. Lockdown 3 bulan. Emang situasi begini sih emang susah. Semuanya hampir kena emang. Iya, hampir kena sih rata-rata ya. Gila sih. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang masa kecil. Lo pernah kecil kan dulu pasti? Ya pernah. Masih lagi akhirnya terus gede gini nggak mungkin. Kali aja lo keluar terus langsung jenggotan gitu. Ya nggak mungkin lah. Mak gue kasihan keluarinnya. Iya. Ya kali aja kepala dulu, badan, terus tangannya. Nggak bisa. Udah di perut nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Masa kecil. Dulu masa kecil indah banget sih, enak ya kan. Apalagi masa-masa sekolah itu. Wow, the best ya kan. Ya bisa dibilang gitu sih emang. Gimana masa kecil lo? Senang, susah, sedih? Hampir semuanya sih gua alamin sih. Hampir semuanya. Iya. Ya senang ada juga, sedih juga ada, susah. Pernah ceritain dong pengalaman senang lo kayak apa? Pengalaman apa tuh? Waktu kecil, pengalaman senang lo. Oh, pengalaman gua. Ya pengalaman gua pas masih kecil ya mungkin gua ini sih kayak senang kayak bahagia gitu waktu pas bawa masih jaya-jayanya gitu pas. Iya. Kalau masa kecil itu apa-apa diturutin ya sama iya, orang tua. kalau apalagi baru anak pertama tuh kan gua anak pertama kan, ya kan. Anak pertama udah kali diturutin emang. Minta apa diturutin. Ya, tapi nggak enaknya pas kita udah punya adik, kita udah disingkirin jadi anak tiri ya kan. Ya udah nggak di ini lagi, kalau misalkan udah punya adik udah nggak bakal dihirauin. Iya, Agak susah ya. Ya, makanya enak pokoknya kalau jadi anak pertama ya enak, ada enaknya sih emang enaknya. Ya, ada nggak enaknya juga ada. Ya, enaknya kita misalnya ngerasain duluan gitu, maksudnya apa sih ya, seneng susahnya hidup sama keluarga ya. Iya benar. Iya pasti maksudnya Semenjak udah punya adik kan kita juga harus mendidik adik kita kan. Iya kita harus nyontoh adik kita lah, nyontoh adik kita biar gimana aja, jangan sampai apa sih jadi yang niru yang jelek lah dari kita gitu ya kan. jangan niru yang jelek. Emang jelek lo kayak apa dulu? Emang jelek lo kayak apa? Banyak, jangan ceritain banyak. Ya nggak apa-apa kan, sedikit doang. Di konten gue harus diceritain sedikit doang, nggak apa-apa. Ya maksudnya ya gue sekarang ya gue kayak merokok ya, Kalau dulu kecil merokok? maksudnya kalau kecil enggak lah, gila. gue kira lu ngerokok kecilnya. Ya. Nah, adik gue juga sampai sekarang dia nggak ngerokok ya, adik gue yang cowok tuh ada. Oh, yang cowok itu. Cowok itu ya, yang baru lulus SMP kan dia nggak ngerokok, nggak minum dia. Dulu minum dia. Minum kayak air putih. Kalau nggak minum ular dia. Gue kira minuman Amer aja. Enggak dia nggak begitu ya. Enggak. Ya sampai yang kayak gue lah. Berarti lu udah hancur nih. Ya nggak juga sih sebenarnya sih. Nggak mau juga sih gue dibilang hancur sih. Ya enggak ya. Emang lu mau dibilang hancur? Ya kagak. Enggak kan. Jangan insyaallah kita bareng-bareng ya. Iya. Harus sukses. Sukses betul. Nah, kan udah ada masa kecil. Kita lanjutkan ke masa sekolah. Pasti lu pernah sekolah kan dulu? Pernah. Pasti ngalamin sekolah. Ada lo yang nggak ngalamin sekolah, kasihan anak-anak yang di sana. Ada yang nggak ngalamin nggak sekolah, kasihan. Jadi yang sekolah nih, anak-anak yang sekolah, kalian harus bersyukur ya kan, bisa sekolah, bisa dapat ijazah, bisa kerja dengan baik, diterimanya cepat gitu kan. Susah loh anak-anak sekolah loh. Kalau nggak dapat ijazah itu untuk jenjang selanjutnya, untuk masa-masa kerja juga susah ya kan. Iya. Pasti Nggak bakal bisa.
Dulu gimana ya masuk kerja pas dapat ijazah lo apa? SMA ya? SMA juga gua sebenarnya nggak lulus SMA sih. Kalau ceritain ya, gua SMA nggak lulus, terus gua ngambil sekolah paket kan. Oh, sekolah paket ya. Paket C kan. Gua misalkan kalau jenjang SMA kan paketnya paket C kan. Kalau SMP kan paket B dia. Ya gua ngambil paket C waktu itu. Gua sekolah waktu kecil ya pertama ya. Gua ngerasain sekolah di kampung di Jawa, di kampung ibu gua pernah. Itu TK. Mana sih? Itu kampung gua di Tegal Selawi. Oh, Tegal Selawi ya. Iya. Ya ngapak pasti. Ngapak. Lu juga ngapak asli. ngapak. Iya. Kayak kue gitu. Lu di kampung sekolah berapa lama? Oh, gua nggak sampai berapa tahun sih, enggak, cuman waktu itu gua di sana berapa? 6 bulanan atau 7 bulan gitu. Masa sih? Iya. 6 bulan 7 bulan? Iya. Belum sampai setahun berarti ya? Enggak sampai. Habis itu lu lanjut? Gua pindah langsung kan, gua di kampung sama ibu gua, adik gua itu yang cowok sama gua bertiga doang. Bokap di Jakarta. Oh, bokap di Jakarta. Gua bisa itu ya. Tapi cuma sebentar, nggak ada setahun nggak ada sih. Itu. Terus gua di kampung ya sempat sekolah TK kan, buat TK di sana. Terus akhirnya udah selesai. Akhirnya gua disuruh balik lagi tuh ke Jakarta kan. Cuman gua lahiran sini kan, lahiran Jakarta. Oh iya. Akhirnya balik tuh ke sini. Jadi gua nggak langsung sekolah lagi gua sebenarnya. Nganggur dulu berarti. Iya, gua nganggur dulu. Gila parah guys. Iya beneran, gua ngerasain susah di sini waktu pertama dari kampung ya. Yang ngerasain susah di sini maksudnya. Nggak sekolah, gua waktu itu tinggal di Pejaten. Pejaten ya. Malang Timur. Ya sih. Malang Timur di situ di gang apa sih? Gang Melati ada di situ. Terus lu lanjut sekolah? Gue pas lanjut sekolah, pas gue pindah di Bangka nih, yang rumah gue sekarang. Oh, rumah lu sekarang ya, berarti lu udah mulai sekolah di situ. Iya, berarti gue nggak sekolah ada setahun lah. Gila. Iya beneran serius. Gue nggak sekolah setahun tuh gitu. Terus akhirnya, habis itu baru tuh gue ngerasain tuh sama adik gue ya. Merasa namanya kecil, anak kecil minta jajan wajar kan ya. Wajar. Tapi di situ posisinya orang tua gue lagi di bawah lah ininya, ekonominya ya kan. Iya ekonominya masih lagi di bawah. Nah, itu adik gue pernah kan rumah gue waktu itu depannya kayak warung kan. Warung, terus ya wajar lah anak kecil minta jajan ini itu kan. Betul wajar ya. Terus adik gue minta kayak minta jajan gitu. Terus kayak orang tua gue bukan sebenarnya mau beliin sih sebenarnya, terus kayak gak ada uangnya, tapi kayak gak ada uangnya. Akhirnya suruh masuk, suruh di dalam. Ya gue diem aja sih, gue gak minta jajan. Adik gue yang masih ini, nangis ya pasti nangis. ya maksudnya pahitnya sih itu sih di Jateng itu. Apalagi lu anak pertama harus ngalah terus ya. Iya pasti. Gila. Untung gue anak 3 cuy. Anak terakhir lu. Jadi enak lah. Manja terus. Dimanja lah ya. Dimanja. Terus pas lu udah sekolah nih, ya kan lu dapat ijazah. Oh iya benar. Waktu itu gua sempat ngerasain kayak nyari gelas aqua sama orang tua. Gua pernah. Serius. Gua pernah. Jadi lu enggak sekolah mulung? Ya pernah. Waktu itu. Ya lu pernah. Kecil lu udah? Iya, masih kecil? Iya. Lu? Iya. Tapi itu kan kondisi lagi di bawah kan, mungkin parah guys. Kalian harus bersyukur guys yang orang tuanya mampu nyekolahin kalian ya. Gila, kasihan banget. Tapi yang bukan gue doang sih, ada yang lebih di bawah gue juga pasti masih ada. Yang lebih dari di bawah gue pasti ada itu. Tapi yang gue alami sih begitu maksudnya. Ya gue ngerasain gitu kayak muter jalan kaki. Kayak gue waktu itu tinggal di Pejaten, terus rumah nenek gue di Bangka kan. Itu kan misalkan jalan kan jauh kan, harus pakai kendaraan kan. Waktu itu gue nggak ada kendaraan tuh, bokap nggak punya apa-apa tuh waktu itu. Ada sepeda doang waktu itu ada. Nah, sedangkan gue udah berempat ya kan, ibu gue, bokap sama adik gue kan berempat. Ya mungkin berempat naik sepeda kan. Ya nggak mungkin. Iya terus. Ya akhirnya udah tuh, kalau misalkan mau main ke rumah nenek gue yang di Bangka, karena gue jalan kaki dari Jateng.
bangka kayak gitu kan. Kalau lagi mau main ya, tapi misalkan lagi ya seringan sih gue jalan sih, makanya ya gue rasain lah gimana ininya. Bulat Ya kecilnya gitu. Jadi lu nggak sekolah total berapa tahun? ada setahun setengah waktu itu nggak sekolah. Setahun setengah. Ya dari habis dari kampung nih, ya kan dia. Setahun setengah berarti lu nganggur, Ya, itu masih banting kecil. kerja. Bapak gue juga sebenarnya kerja waktu itu masih serabutan sih. Waktu itu pernah di ke OB di rumah sakit daerah pasar Minggu pernah waktu itu. Iya. Terus sebentar terus jualan kayak jual apa sih kayak asongan gitu pernah. Maksudnya kayak Oh iya. Gila sih guys. akhirnya pindah dari Gaten kan, pindah ke Bangka nih rumah yang sekarang. Udah tuh dari situ akhirnya udah mulai sekolah gue di situ. Sekolah Udah bisa sekolah lagi berarti. udah bisa sekolah lagi gue di situ. Terus akhirnya gue di sekolah di sini Sahadat Udara yang di daerah Duren 3. Iya. Jadi lu udah di situ udah mulai sekolah lagi sampai SMA. Enggak, gua SMA beda pindah sekolah gua. Enggak di situ maksudnya. Tapi ya gua sekolah SMA ya sampai SMA emang ngerasain. Sampai lulus gak? Kan tadi gua udah jelasin. Tadi kan gua udah jelasin. Iya. Boleh ngerokok dulu gak? Ya, boleh silakan santai aja. Jadi ini pas udah lu kan ngejar pakai C ya kan? Ngejar pakai C. Itu lu semenjak lu daftar kerja itu susah banget gitu. Daftar kerja di mana-mana susah. Ya, gua akuin susah emang. Kalau misalkan kita nggak ada ijazah kayak sekolah normal gitu, normal kayak sekolah lain, ya pasti susah emang. Emang perusahaan juga pertimbangin kan masalah itu. Iya sih benar. Tuh, kalian dengerin guys. Jadi kalau kalian di sekolah cuman main-main, itu sia-sia. Ya. Janganlah, gue bilang jangan. Gue nyesel gue. Tuh, kesel dia. Gila, lu mau hidupnya susah gitu? Gak mungkin kan? Gila, jangan sia-siakan sekolah guys. Iya. Banyak yang nggak bisa sekolah di sana. Ya. Pesan moral. Ya alhamdulillah sih gue kayak sekolah di swasta gitu ya. Alhamdulillah pas di swasta mah gue nggak ada kendala gitu. Gue udah masih biasa gitu. Pas masuk SMA nih gue kayak ngerasa beda kayak ada rasa males kayak gitu. Waktu dulu perasaan ya. Ini cocok ini masa-masa SMA. Pernah ngalamin kan mestian SMA kelas 1 itu. Wah, itu kan masa-masa indah di mana setiap remaja saling berpacaran, sering bolos-bolosan. Pernah gak lo ngelakuin yang nakal-nakal gitu? Apa tuh? Kalau waktu SMA. SMA. Kalau bolos ya gue berapa? Ada absennya berapa? Ya kalau misalnya bolos ya aku ini ya pernah pasti ya. Iya pernah dong. Ya cuma ya pasti pernah ngalamin lah. Kayak bolos lagi males nih, lagi pelajaran ini ngindar lah, kayak nggak usah masuk dulu lah gitu, males ketemu guru ini kan ada kan. Ya sekarang ini sempet gitu emang. Gue lagi males, udah. Akhirnya gue ajak teman gue nih berdua, gue nongkrong di warnet. Emang kagak dicariin gitu? Apa tuh? Kagak dicariin sama siapa? Sama guru lu. Ya kan dari awal gue dari pagi nggak masuk sekolah. Dari awal lu izinnya apa izinnya? Gue pas besok udah diapain aja, udah di absen. Diapain juga di absen dulu. Gila, jadi lo kalau males gitu emang nyokap bokap lu gak tahu kalau lu bolos? Ya nggak bakal tahu. Kalau gue tahu mah bakal di akhirnya sih lama-lama sih tahu. Lama-lama tahu. Iya. Tahu. Bangke disembunyiin pasti kecium pasti. Tahu. Akhirnya. Aduh bocah. Tapi pas gue dari kelas 1 SMA sampai kelas 2 ya, kan gue nggak naik tuh pas kelas 3 kan. Pas kelas 3 tuh nggak naik tuh. Gue dari kelas 1 pas naik kelas 2 sih gue nggak ada kendala gitu, kayak gue masuk normal. Pas udah mau naikkan kelas 3 gue kayak rada udah bosen gitu, jenuh kan. Pasti gitu. Ada rasa jenuh pasti. Iya. Disitulah lu bolos. Iya, di situ gue kayak malas banget gitu sekolah. Tapi ya nyesel aja sekarang gitu maksudnya. Nyesel pasti di akhir. Iya. Kalau nyesel di awal pendaftaran namanya.
Berakhir penyesalan. Nah, gitu. Terus selain bolos nih, Kenapa? lu pernah apa aja hal-hal nakal itu yang pernah lu lakuin pas SMA selain bolos? Ya tawuran sih ya pernah. Wes. Kayak anak-anak sekolah kan waktu itu ya kan pas zaman dulu sekolah ya kan masih zaman ya kan Tawuran yo. masih tenar itu tawuran sekarang apa anjir. Iya. Dulu Kayak sekarang nggak udah nggak guna banget gitu ya kan. sekarang udah jarang ya yang tawuran ya? Udah nggak ada sih. Udah nggak ada ya? Dulu Jarang sih sekarang nggak kayak dulu. lu kalau tawuran megang apa? Apa sih? Oh ya apa aja ada BRU. Pokoknya ada BRU pegang udah. Gila. Pegangannya BR. Iya. Ada komandannya di sana. Ada kayak pertunya kan. Ada Diajak. Pertama sekolah nih kalau baru masuk awal masuk anak baru ya kan namanya anak baru pasti kayak Nataran ya kan. Pasti suruh ngumpul ya. Dicengin mestinya. Iya gitu kerjain tapi mau aja gitu gue bilang. Aduh. Namanya masih ini kan masih belum tahu ya kan kayak disuruh apa namanya kasih makan cabai tapi gorengannya potong-potong kecil-kecil nih harus habis cabenya tuh kasih minumnya dikit-dikit. Parah ini. Dulu gue juga pernah sih gitu waktu Iya. SMA kan jahil banget waktu pertama masuk itu kan. Gue lagi izin ke kamar mandi ya kan. Di situ izin ke kamar mandi. Nah di kamar mandi itu gue lama-lamain kan biar gak ikut pelajaran. Oh iya. Biar gak ikut pelajaran. Habis itu disuruh guru gue nyuruh murid lain suruh manggil gue. Panggil. Tapi tahu tuh guru lu tahu kalau lu Tahu kalau guru gue tahu, mesti gue sering ngumpet di kamar mandi biar nggak ikut pelajaran. Tahu. Kenapa lu nggak milih tempat lain biar guru lu nggak tahu? Iya, enak kamar mandi. Kamar mandi. Lu sambil Dia kan boker ada- apa sambil apa ya? Agak. Masa sambil set gitu ya kan? Gue kira sambil ngapain kali. Ya, duduk doang. Duduk Bosan doang. gue tutup. Gue tidur. Main HP enggak? Kagak main HP. Nggak boleh main HP. Gue tidur ini. Tiba-tiba didodok. Siapa di dalam? Emang kenapa? Gue bilang gitu. Kita lagi berak. Lu nggak nyebutin nama lu kan? Kagak. Pasti lu nggak Habis itu cepetan nih dipanggil sama ibu guru dia bilang masih berak setengah jalan gitu. Gue bilang setengah jalan. Habis itu dia pergi. Pergi. Habis itu balik lagi kagak dodok. Langsung Kan didobrak. Enggak, di bawah kan ada yang kotak kan. Oh. Dibuka. Gue kaget kan. Dia tiba-tiba, "Bro, woi, anjir malah tidur." Gue kaget. Asu. Akhirnya lu nggak mau keluar. Gue keluar. Ih, bangke, ngapain lu keluar dari situ? Dipanggil bu guru cepetan. Iya bentar. Akhirnya gue bangun dah, gue pura-pura cuci muka gitu. Ya bu, maaf. Kamu pasti tidur kan? Enggak bu. Kocak sih. Dulu zaman sekolahnya emang seru ya. Ada yang dicengin juga. Iya kalau dibully ya. Dibully banyak temen lu yang dibully. Siapa sih ada sih. Gue juga Kocak, kasih. mesti kocak. Kocak tapi kasihan. Kasihan sebenernya gue. Tapi anak-anak lain ya pada bully gimana? Otomatis ya kayak mau ikutan ya begitu juga kan sih gue nggak parah juga bully orang sih. Gue senang juga sih bullynya. Kasihan. Janganlah kalau misalnya bully jangan. Iya jangan. Ya, Rasanya sakit. itu apa sih jadi ngancurin ini juga mental juga. Ngancurin mental. Jadi kalau yang dibully terima, kalau kagak terima kan Pasti nggak bakal terima sih kalau misalnya orang dibully mah. Kalau sampai parah ya. Pasti nggak terima pasti. kayak temen gue itu dibully cuman diejek doang gitu. Diejek doang. Dia langsung lapor bapaknya bawa polisi anjing. Iya kan, ya ada yang nggak terima pasti. Dikit-dikit bawa polisi ya. Pasti nggak ada yang nggak terima orang tua apalagi. Iya. Kalau misalnya kita udah ngadu nih pasti udah nggak terima orang tua kita. Iya, pasti. Anaknya digituin ya kan. Siapa yang mau sih anaknya digituin orang ya. Tapi jangan bully lah guys ya. Jangan. Kalau bisa jangan bully. Jangan bullying, jangan Bercanda sewajarnya aja gitu. Jangan sampai parah. yang sampai nyelakain orang lah intinya. Kalau misalnya ejek-ejekan ya nggak masalah intinya. Tapi ya wajar aja. Sewajarnya aja. Kayak masih kecil ya wajar kayak ngejek-ejekan. Waktu itu kayak masih kecil main
kata-kata orang tua ya kan marah. Iya benar. Gue dulu gitu. Orang tua kayak lo ngapain gitu bawa nama orang tua ngapain gitu. Biasanya gue dulu gitu temen gue lucu aja. Pas dia berantem sama temennya nih, kan diadu sama temennya. Ayo berantem di situ. Sini gue dibawa ke lapangan sama teman-teman gue. Dibawa ke lapangan, habis itu diajak berantem. Ya kan, diajak berantem. Dia nggak berantem. Akhirnya aduan nama bapaknya. Gini, kan tantang gayanya, maju. Mukidi kau. Banyak orang tua. Terus temennya lagi, wah tuh kiem gitu ya, gitu kan. Ini ada nama bapak. Tapi nggak mukul ya? Nggak mukul. Habis itu bel, udah salaman lagi. Itu SD. Skenario ya. Anjir, kocak sih. Iya lah namanya SD mah ya. Kayak SD kan gua MI ya. Gua MI di daerah Duren 3 ada dekat rumah gua ada sekolah SD. Karena kan gua baru sekolah nih kalau setiap hari Sabtu kan gua masuk kan kalau MI kan. Karena juga kayak ini kita pulang dulu bangke. Aduh gua bilang masih SD loh padahal lu gila lu. Setiap Sabtu. Enggak juga sih. Kadang doang kalau pada mau. Kalau pada mau ya. Tawaran bohongan. Ya, tawaran bohongan. Ya biasa kalau nama anak SD pakai gesper ya kan. Pakai gesper doang udah. Enggak ada BR lagi ya. Pakai gesper doang udah. Itu sebelum masuk sekolah. Apa tuh? Udah sekolah. Maksudnya pas tawarannya itu. Pulang sekolah. Jadi pulang sekolah. Kan gue setengah hari kan, gue setengah hari Sabtu kan. Pulang jam 10-an kalau salah jam 11 gitu. Jam 10 sih kayak. Iya. Tawuran dulu. Berapa orang? Kan nongkrong dulu ya. Ada lah ya 10 orang ada. Itu juga yang mau doang. Yang nggak mau pulang. Jadi diajakin gitu. Iya. Diajakin. Kenapa mau tawuran bohongan diajakin aja? Diajakin. Anjir. Kocak. Aduh. Bro, waktu sekolah pernah nggak sih yang namanya pacaran? Gue pacaran pas SMA, gue baru pacaran SMA. SMP gue nggak pacaran SMP. Iya. Gue SMP nggak pacaran gue. SMA baru pacaran, itu juga beda sekolah sama anak beda sekolah. Sebelum sama yang sekarang ini. Iya, sebelum. Ya untuk Mbak Meli maaf ya. Ini hanya podcast doang, tanya-tanya, bongkar-bongkaran. Ya beda sekolah. Waktu itu dia sekolah di daerah Cilandak. Oh, iya, Cilandak. Lu pacaran LDR apa? LDR anjir. Waktu itu iya. Gue jarang banget itu ketemu lagi. Waktu itu kan maksudnya kan gue juga ada motor cuma satu kan waktu itu kan. Gue kadang-kadang ya waktu itu gue masih belum ada bisa tuh kelas 1 SMA ya kan. Belum bisa naik motor banget gitu maksudnya. Kalau sekarang kan SD udah bisa naik motor loh. Iya sih memang gua gila sih anak baru SD. SMA baru bisa naik motor, baru lancar lah gitu maksudnya. Juga ketemu pacaran juga jarang banget ya, sebulan bisa dihitung berapa kali doang ketemu baru. Jadi kalau lu dulu SMA pacaran, jadi lu yang jemput ke sana berarti. Iyalah. Terus lu main kemana? Kalau misalnya itu ketemuan. Paling gua nonton ya gitu. Iya. Anak SMA. Iya, anak SMA udah nonton ya. Terus kayak taman. Aduh, gua bayangin mau ngapain anjir. Taman. Terus lu gimana tuh? Kalau misalnya duduk, lu cerita apa gitu? Ya udah sih kayak nanyain aja kayak apa kabar gitu, kayak sekolah lu gimana gitu. Gue masalahnya SMA nggak pernah pacaran. Gue pacaran baru kali ini doang. Ya gue juga. Gue sampai pernah gue pacaran sama luar Jakarta gitu. Pernah gue. Itu gue waktu itu ketemuan di pas PKL kan. Gue kelas 2 kan PKL kan. Namanya SMK kan. SMK kelas 2 PKL tuh. Gue ketemu tuh sama anak Depok gitu. Anak Depok. Di Citayam lah. Anak Citayam. Itu ketemuan di PKL. Gue kenalin di PKL. Tempat ini magang. Jadi itu di daerah sini di Ragunan. Lo ketemuan di situ akhirnya suka. Ya gitulah namanya. Orang ini LDR lagi.
Kita liar lagi ya, liar mulu gua kayaknya mas. Lama-lama jadi anak halu. Tapi gua ya cetan ya pasti kan waktu itu udah zaman megang HP udah ada kan. Lu SMA udah megang HP? Udah, semua udah megang HP loh. Gila, gua aja belum loh. Itu juga HP gua juga apa ya waktu itu HP gua pertama. Samsung yang Galaxy apa tuh? Waktu itu yang masih jadul banget lah. Yang RAM masih berapa giga tuh? Enggak belum giga, masih MB. Itu mah HP itu gua. Yang gitu kayak liaran. Waktu itu sempat gua gua bela-belain bolos ya. Gara-gara pengen ketemu doang ya. Jadi lu bolos? Iya, gua bolos sekolah itu posisi apa ya? Hari Sabtu kalau nggak salah gua. Hari Sabtu gua bolos tuh bela-belain tuh. Temuan doang padahal juga ya udah gua nyamperin dia sono ya kan. Emang dia nggak sekolah juga? Dia libur. Dia sekolah libur. Terus gue masuk kan, kalau misalkan hari biasa kan gue ini PKL, jadi ini magang. Kalau misalnya hari Sabtu gue masuk sekolah kayak biasa. Ya, nah Sabtu gue nggak masuk, gue bolos. Gue ketemu dia. Lu izin kagak? Apa tuh? Izin ke kepala sekolah apa gurunya? Izin ya. Ya gue izin pengen ke rumah ini saudara. Padahal mau ke rumah cewek gue bang. Tahu lah ini. Gue bela-belain gitu gue. Waktu itu gue nggak bawa motor gue. Jalan kaki apa naik? Gue naik kereta gue. Gue kira jalan kaki lagi kan? Ya enggak lah. Kayak kecil. Enggak lah. Gue naik kereta gue. Gue bela-belain tuh kesana tuh gue dari rumah gue naik bis dulu ya kan. Gue naik bis ke Pasar Minggu. Habis itu gue naik kereta sampai Citayam anjir. Kalau di sana dia maksudnya dia bawa motor dia jemput di stasiun. Oh iya. Terus akhirnya ketemuan di situ. Udah sampai sore itu baru balik gua sore. Gua bilang kacau. Tapi ya gue nyesel sih kayak udah coba gua nggak gitu. Iya benar. Jadi sekolah itu penting banget ya. Penting banget sih, penting. Buat masa depan juga. Iya. Kalau sekarang S1 aja susah nyari kerjaan kan? Susah. S1 aja susah. Yang udah apalagi yang SMA ya. Apalagi yang nggak punya ijazah gitu. Iya, makanya yang jajan cia-ciaan masa sekolah ya. Enak lah, pasti enak seru. Kita pasti kangen, misalnya udah lulus nih kangen masa sekolah. Kangen banget. Apalagi masa SMA kan masih masa-masa indah lah maksudnya. SMA. Dongkis pokoknya masa-masa SMA mah ya banyak. Banyak lah ya. Ya pengalaman banyak dari ini SMA. Dari yang dapat kasus ada yang anaknya kocak. Iya, makanya. Ada yang jahil. Tempat lo ada yang jahil? Ada sih, pasti ada yang jahil ada. Lo pernah dijalin juga? Karena gue yang jahil. Karena gue yang jahilin gue. Karena gue ngisengin ya kan. Kalau ada aja gitu. Kalau gue dulu ngisengin orang itu apa namanya kalau pas kencing dia. Oh, lo apain itu? Gue tarik kolornya. Gue tarik kolornya sampai ngangkat, kan kencingnya berhenti ya. Ayo berarti lu masuk kamar mandinya juga. Iya kan didobrak gitu kan. Didobrak. Kan kamar mandinya udah bobrok deh kan. Dia cuma bisa diganjel doang pakai kayu. Pakai kaki kalau enggak pakai ember gitu. Oh, ember. Gue buka dorong. Wah, ayo lo masuk gua angkat. Mampus. Akhirnya dia terus dia madep ke gua kan. Ayo lepasin enggak mau. Kalau dilepasin dia muncrat gua gitu kan. Bangke. Kocak sih. Kadang yang seru itu ulang tahun, pas anak-anak ulang tahun. Ulang tahun pasti. Pulang sekolah nih udah enggak boleh pulang, enggak boleh pulang. Ditangkap pakai di lu pernah gitu? Gua enggak sih kalau gua pas di sekolah enggak ada yang gitu enggak. Gua enggak ngalamin gitu, enggak sampai enggak boleh pulang enggak. Temen gua ada. Gimana ceritanya? Kayak ya ditahan gitu. Masih lu udah sini dulu gitu. Dia enggak tahu dulu nongkrong dulu. Padahal dia tahu pasti kan. Oh, ulang tahun nih ini pasti ditahan nih. Udah kira habis sama anak-anak gitu. Disiram air comberan gila. Air comberan. Makanya plokin udah habis pokoknya. Kami diikat tiang. Diikat tiang tiang listrik loh. Enggak bisa mana-mana ya kan. Coba aja sih.
Diikat ya kan. Gila. Kenapa diikat yang juga kalau gue nggak sampai gitu. Enggak juga ya. Kalau gue dulu brutal banget sumpah. kalau gue nggak sampai diikat yang dia kan pas olahraga kan itu ceritanya lagi duduk biasa lah. Pas balik sini dulu kumpul dulu terus suruh apa kalau pakai jam tangan diambil jam tangannya biar nggak kena. Tasnya dipegangin kan. Terus dari belakang stop keluar kan gitu. Iya. Gila rame. Ya pasti Kadang balas-balasan gitu. karena PU ajak ulang tahun ya kan. Kita yang ulang tahun kita yang traktir ya kan. Konyol anjir kan. Harusnya kita yang dikasih hadiah ya kan. Iya, Kenapa betul. kita yang traktir orang ya kan? Kita nggak dikasih hadiah tapi kita yang traktir orang tapi Emang teman-teman yang seperti itu the best anjing. sumpah lu. Teman bangke. Sumpah. Tapi seru sih. Ini seru sih. Anjing. Ada juga yang sampai diceburin ke got. Ada. Seru dijeburin ke gue ada. Ceburin ke Itu got. parah sih, udah parah tuh kalau dijeburin mah. Ke got. Aduh. Pokoknya seru banget lah masa-masa SMA dulu, masa-masa kecil ya kan. Iya, betul. Dulu juga pasti ada kan orang tua lu pas waktu kecil kan kayak apa mitos-mitos gitu kan, ngasih mitos kalau lu. Pernah nggak? Oh, pernah. Kayak misalkan makan nggak habisin nasinya nangis. Oh ya itu gue juga aneh sih sebenarnya sih kayak makan nasi tapi Lu percaya dulu? waktu dulu ya kan pasti masih buat polos ya kan pasti percaya pasti habis ya kan. Terus dudukin bantal bisulan gitu kan? Nah ya, gue herannya apa? Kenapa misalkan lu makan nasi kalau nggak habis, kenapa nasinya doang yang nangis gitu? Nah, sedangkan itu ada lauk ya kan? Kenapa lauknya nggak ikut nangis gitu? Gue juga bingung aja. Tapi apa lauknya penghibur nasi gitu? Pasti ngibur nasi kayak tempe orek. Dia dulu gue sempat percaya juga sih mitos-mitos gitu, Iya, tapi dudukin bantal bisulan ya. gue selama ini nggak pernah dudukin bantal. Gara-gara mitos gitu. Itu ngeri juga sih sebenarnya. Kayak orang dulu mitosnya. Itu sih cuman buat itu apa? Iya maksudnya itu kan bantal kan buat kepala kan. Jangan sampai Cegah gitu. dudukin lah. Iya. Aduh, banyak lah pokoknya ya guys. Untuk kalian yang masih sekolah, yang bisa sekolah nih, janganlah jangan sia-siain, jangan bolos, jangan nakal gitulah. Kasihan orang tua kalian nyari duit susah, biayain susah. Pasti ngerasain sendiri lah kalian nanti gitu jadi orang tua pasti yang sekarang masih sekolah. Apalagi banyak orang-orang yang nggak bisa sekolah di sana ya kan, butuh sekolah juga. Kalian yang sudah sekolah bersyukur, yang belum sekolah tetap semangat karena banyak orang-orang di luar sana yang tanpa titel SMP, SMA, SD, kuliah apapun tapi dia bisa sukses. Tetap semangat broku semuanya. Cukup sekian podcast kali ini, thank you, makasih banyak Bang Furkon. Ini dia talent kita yang sudah mengalami masa kecil yang pahit, senang, sedih, segala macam ada di dia. Ya kalau penasaran sama dia bisa cek IG-nya apa? @furkon_7. Anjay, @furkon_7. Nanti kita taruh di link deskripsi. Oke guys, cukup sekian podcast pada hari ini. See you next time and goodbye.